Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallama taslima. Amma ba'du, melanjutkan tafsir surah Al-Qari'ah. Yuk dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, tuzanul a'malul abadi ibadi yaumal qiyamati faman kanat hasanatuhu aksara min syai'atihi dakhalal jannah. Dakhala fi'il jawab Dakhal jannah. ya kan? Ya. Terus Waman kanat syai'atahu aksara syai'atuhu aksara min hasanatihi dakhalan nar. ya. Wahada huwal amru alladhi tuqarriruhu suratul al-qari'ati fayaqulu subhanahu wa ta'ala ba'da ambayyana ba'da ahwalil yaumil qiyamati. Ditimbang amal-amal hamba-hamba pada hari kiamat, barang siapa yang amal kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka dia masuk surga. Dan barang siapa keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia masuk neraka. Dan perkara ini adalah perkara yang disahkan oleh Allah oleh surat Al-Qari'ah. Allah berfirman setelah menjelaskan sebagian keadaan hari kiamat. Keadaan apa? Keadaan baik atau keadaan buruk? Keadaan manusia. Baik atau buruk? Baik dan buruk. Buruk, pakai hak kok. Kalau pakai hak, nah itu baik dan buruk. Kalau pakai hak pasti buruk lah. Keguncangan. Kan pakai hak, bukan hak, ya kan? Ini ikhwah, kita memasuki tafsir surah Al-Qari'ah yang isinya apa situ? Isinya adalah takrir, pengesahan, penetapan tidak mungkin bisa diguncang dan digoyang dan direvisi. Ketetapan yang pasti, apa itu? Bahwasanya amal semua hamba itu yang dikerjakan olehnya selama di dunia, ya, itu pada hari kiamat besok ditimbang. Ya, ini. Jadi amal semua hamba di dunia yang dia kerja di dunia ini semua ditimbang. Amalan badan, amalan lisan, amalan hati.
tembung dari Allah ditimbang ya, hati-hati kalau punya mata. Nah, itu kan itu, hati-hati punya mata. Telingamu kuping apa? Nah, hati-hati punya telinga. Jadi semua amal apa di dunia ini yang kita kerjakan akan ditimbang besok hari kiamat, mana yang sesuai iman dan takwa dan mana yang berseberangan, ya kan? Maka barang siapa yang kebaikannya yang sesuai iman dan takwa lebih banyak daripada buruknya, dia masuk surga. Jadi barang siapa yang ternyata dalam menggunakan hati, lisan, anggota badan banyak yang memiliki iman dan takwa, maka dia masuk neraka. Ini yang disahkan dan ditetapkan oleh surat Al-Qari'ah. Maka temanya namanya apa temanya itu maudhu'nya? Wasnul a'mali yaumal kiamah. Penimbangan amal besok pada hari kiamat. Jadi terjadinya di dunia tapi ditimbangnya nanti di yaumul kiamat akan ditimbang. Itu ya, wah. Ya, Al-Qari'ah ismun min asma'i yaumil kiamah. Apa Al-Qari'ah itu? Termasuk nama hari kiamat. Sumiyat bidalik, hari kiamat dinamakan dengan Al-Qari'ah, ya kan? Al-Kiamat, apa itu kiamat? Apa itu kiamat? Hari bangkitnya semua manusia, ya kan? Hari bangkitnya semua manusia. Ketika bangkit semua manusia, Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Nah itu hari itu dinamakan dengan Al-Qari'ah, ya. Dinamakan dengan Al-Qari'ah. Kenapa? Li'annaha, karena hari kiamat itu apa bacanya itu ya? Itu doroba ya? Doroba bacanya. Wazannya apa? Ikut babnya siapa? Yaqra'u kan? Iya. Qari'a yaqra'u. Iya. Kamu bisa siapin kamu biasanya. Apa itu? Apa? Oh, ada dua. Oh iya ya. Kalau yang qara'a apa? Yaqri'u. Apa artinya qara'a yaqra'u? Oh gitu. Ya. Qara'a yaqra'u artinya apa? Mengetuk ya. Mengetuk, ya betul. Qara'a yaqra'u ya. Qara'a yaqra'u. Ya. Berarti apa? Li'anaha taqra'u. Taqra'ul quluba. Karena hari kiamat itu apa? Mengetuk hati. Kok bisa? Di ahwaliha. Di ahwaliha, di ahwalnya keguncangan yang terjadi pada hari kiamat itu apa? Sungguh-sungguh betul-betul mengetuk hati. Ya, sungguh-sungguh mengetuk hati gitu.
Kemudian di sini dia Ta'ala al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Apa namanya itu? Namanya mengulang-ulang. Yang mengulang-ulang. Apa maksud mengulang-ulang di situ? Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kenapa? Apa maksudnya mengulang-ulang di situ, ikhwah? Al-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Tahukah kamu apa al-qari'ah? Nah, gitu. Apa maksud mengulang-ulang dan dengan istifham di situ? Ya, kurirat fil ayati li bayani adimi sya'niha wa syiddati ahwaliha. Diulang-ulangnya al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, itu karena apa, ikhwah? Karena dalam rangka menjelaskan bahwa hari kiamat ini perkaranya sangat besar, sehingga patut ditanyakan dan diulang-ulang sehingga manusia perhatian, ya kan? Dan memang karena ahwalnya sangat keras, keguncangannya sangat keras, syiddati ahwaliha, karena sangat keras keguncangannya. Nah, keguncangannya apa di situ? Allah terangkan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari kiamat, hari apa ya, Wah? Hari manusia yakunu keberadaannya seperti al-farash. Apa itu al-farash, ya? Al-khasyarah allati naroha alati taroha al-khasyarah alati taroha tatasaqatu ala dawi lailan. Jadi manusia di hari kiamat seperti apa? Seperti khasyarah. Manusia besok di hari kiamat seperti khasyarah. Manusia seperti khasyarah, iber-iber. Laron ya? Ya, bisa lah gitu. Laron boleh gitu. Apa artinya? Artinya kamu kalau lihat iber-iber di waktu malam itu hebatnya iber-iber atau kasihan iber-iber? Kasihan. Ya kan? Kasihan, kenapa kasihan? Dia tata sakot. Dia apa? Berguguran, berjatuhan, ya kan? Dia berjatuhan, ya kan? Pada lampu-lampu itu dia berjatuhan. Ya, itu kasihan dia kan gitu, manusia tuh. Jadi manusia kayak itu, manusia gambarannya. Jadi kita kalau bengi lihat aneh-aneh ya, lihat iber-iber gitu, lihat serangga-serangga yang berterbangan tapi ya berjatuhan kan gitu kan. Kepek ya, apa kepek ya? Kepek ya, tahu kepek ya? Saya kepek juga itu gitu kan, itu kepek itu. Gitu. Ya itu kan kasihan sekali itu, keluar sekali langsung bingung ya, mati. Nah gitu manusia gitu. Jadi manusia di hari kiamat, kata dia Ta'ala, yauma yakunun nasu kal farash, seperti farash al mabsus. Apa mabsus?
Al-mabhus apa itu al-mabhus? Al-mutafarriqu al-muntasir. Ya kan? Al-mutafarriqu al-muntasir, yang berpecah belah dan tersebar dan bertebaran, ya, dan bertebaran. Dan bertebaran. Nah itu. Ini kok enggak mau lanjut, enggak mau turun terus. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu manusia. Itu menerangkan apa? Menerangkan syiddatu ahwaliha. Menerangkan apa? Syiddatu ahwaliha, menerangkan azimu sya'niha, ya kan? Itu menerangkan syiddatu ahwaliha, azimu sya'niha. Itu gitu. Jadi kita bisa bayangkan wong kaya laron. Yo mesake men. Dia mesake laron, supaya laron. Ya mesane apa nih kipik apa? Kepik, esok kaya kepik. Itu. Manusia kayak gitu. Ya kayak binatang-binatang apa kayak serangga-serangga yang berwaktu malam bertebaran, nggak tahu arah dan berguguran, berjatuhan di waktu malam dengan adanya sinar-sinar itu. Juga di antara hari kiamat, kalau katakan wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan hari kiamat itu gunung-gunung seperti kal ihnil manfus. Apa kal ihni? Kasauf. Seperti bulu. Al manfus alladzi tafarraqat ahwa ajza'uhu, yang tersebar bagiannya. Nah itu bulu yang bagian-bagiannya, coba bayangkan bagian-bagiannya, bukan antar bulu, bukan bulu-bulu yang bertebaran, ini bulu yang bagian-bagiannya itu berhamburan. Ya. Itu ya Pak, 2 ayat. Allah terangkan di situ tentang kedahsyatan hari kiamat, menunjukkan semua manusia hendaknya punya perhatian. Ya. Punya perhatian dengan hari kiamat. Jadi orang itu yang dia pandang harus itu yang dia pandang. Jangan terbawa oleh cara pandang yang lemah iman atau tidak beriman. Kita lebih seperti cara pandang mereka yang imannya kuat dalam mengimani azimi sya'niha wa syiddati ahwaliha. Ya itu ya. Itu ya, Pak. Kemudian setelah menerangkan itu, kita nggak perlu khawatir juga, tapi ya asalkan kita di dunia ini benar. Karena nanti hukum yang berlaku di sana, apa kata Dia Ta'ala? Hukum yang berlaku di sana adalah fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah ini hukum yang nanti berlaku di sana. Ini menerangkan kita agar kita semua perhatian dengan bekal yang kita harus miliki. Bagaimana termasuk orang yang apa? Orang yang sakulat mawazinuhu, ya kan? Orang yang bagaimana orang yang sakulat mawazinuhu. Artinya
orang yang berat atau rojih atau kuat timbangan-timbangan kebaikannya, iman dan amal solehnya dibandingkan keburukannya. Maka dia di dalam isyatin radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang meridhoi dia, Masya Allah. Jadi kehidupannya nggak memarahi dia. Kalau kita kalau kehidupannya memarahi kita kan kalah ya. Ini anginnya kencang banget. Allahumma ini a'udzu bika min syarri hadhir dirih. Kita ini kalah sama angin gitu kan. Anginnya kencang banget kan gitu. Kita kalah sama angin ya, gitu. Kalau besok enggak. Kalau di sana kehidupannya meridhoi. Enggak begitu. Sehingga bersahabat. Ya kan, sehingga bersahabat. Sehingga nikmat betul. Di mana itu? Fi jannatin naim, di surga-surga yang penuh kenikmatan. Kenikmatan hati, kenikmatan mata, kenikmatan anggota badan. Nah, nikmat. Kalau orang yang itu tadi apa kuncinya? Sakulat mawazinu, itu ya wah. Wa amma man khafat mawazinu, ada orang yang sebaliknya kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukannya, banyak buruknya. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu ay ma'wahu wa maskanuhu. Maka tempat tinggalnya ummu ra'sihi, ya, kepalanya, induk kepalanya di mana? Hawiyah. Apa hawiyah? Wa ma adraka ma hiya? Ismun min asma'i jahannam. Di tempatnya di hawiyah, di neraka jahannam. Kenapa dinamai begitu? Haitsu yahwi biha al-kafir. Karena orang kafir yahwi, jatuh tersungkur, ya kan? Yahwi jatuh tersungkur, jatuh ke jurang yang sangat dalam. Yahwi. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Api yang sangat panas. Api yang syadidatul hararah, api yang sangat panas. Api yang panasnya 70 kali lipat api dunia. Ya, nastajiru billahi minha. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah darinya. Yuk, sekarang fawaidu wa ahkam. Baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fawaidu wa ahkam. Al-ula fi qawlihi ta'ala mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Istifhamun li ta'zimi wa tahwili amril qiyamati. Wa ka'annaha li syaddati ma yakunu fiha min al-ahwali allati tafza'u minha an-nufusu yas'ubu tasawwuruha wa idraku haqiqatiha. Yang pertama, Allah Ta'ala telah berfirman dalam suratnya mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, menanyakan. Ini adalah istifham untuk dalam hal untuk mengagungkan dan menakuti perkara hari kiamat. Dan seperti bahwasannya dengan
karena kerasnya seakan-akan kiamat itu apa yang di dalamnya dari keguncangan yang jiwa-jiwa darinya ketakutan, gambar dan sulit gambarannya, dan pencapaian dan diketahui hakikatnya. Iya. Iki kaya ngopo iku angel diterangke. Sing iso nerangke Al-Qur'an. Ya kan? Kaya ngopo dipahami angel. Sing jelas sing cetha ya yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ku sing paling gampang dipahami. Kaya ngopo? Suk manungsa kuwi kaya serangga-serangga sing berjatuhan di waktu malam. Ngono kuwi lho. Nyawang mobil mlebu jurang wong tumpuk-tumpukane piye? Ana sing anu ora? Enak apa ora? Nah, ora mati bejaya. Wis cek nyawa balen sih, nyawa balen. Ya. Cek kepareng urip lah gitu. Itu pun kecil kemungkinannya kan gitu. Ya. Ikhwah, nah itu gambarannya. Di manusia itu seperti itu. Kalau sampai tidak punya bekal yang cukup, ya, punya bekal yang cukup iman dan takwanya. Ya. Itu semua memang digambarkan susah, tapi yang paling gampang yaitu yakunun nasu kal farasil mabsus wa taqul jibalu kal ihnil manfus. Itu yang paling gampang. Ya kan? Itu gambarnya itu. Jadi kita harus berbicara itu, ayat itu udah, itu untuk gambar kayak itu. Aja sing cetha di paido. Lah terus sing ora cetha terus dibelok-belokke. Sing cetha di paido kan itu. Iki cetha kan itu kan. An-nasu kal faras. Al-jibalu kal ihmin. Mosok gunung kok kaya bulu. Gununge ning donya enek angin piye wae ora upah. Ya ta? Malah dhewe dibalik gunung kita kena angin kok besok gunung seperti bulu bertebaran. Ya itu. Jadi kaya ngopo hebate nek gunung seperti itu gunungan itu tentunya adalah gambaran yang paling mudah, yaitu yang paling bisa menerangkan gambarannya. Ya terus nomor 2. الثاني شبه سبحانه الناس عند قيام الساعة بالفراش المنتشر الذي يموج بعضه في بعض. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan manusia pada hari kiamat dengan serangga yang bertebaran yang berhamburan sebagian yang lain dan sebagian yang lainnya. Iya, terus 3 lanjut. Bismillah. Hadhil jibalu adimatu tusbihu yaumal qiyamati kasufi manfusi fiha walayinha au fi khaftiha wa sayyiriha. Gunung-gunung besar ini akan menjadi seperti bulu domba pada hari kiamat dalam kelemahannya dan kelembutannya, atau dalam samarannya, ringannya dan jalannya. Iya. Jadi di sini hari kiamat itu kayak apa sih? Gambarannya gini saja. Kata Al-Quran itu gunung seperti apa? Seperti bulu berterbangan.
Dalam hal apa? Ya dalam hal dia itu lemah. Dia itu lemah gitu. Jadi gunungnya lemah. Ya kan? Kok terbang-terbang kayak bulu. Wong kayak ngopo kan gitu. Ya kan gitu. Gunung aja lembut kayak gitu. Kok fikih Fatihah apa? Enteng men gunung gitu kan. Nah, gunung kok ringan sekali. Dan gunung kok jalan kayak gitu kan itu ya. Ya terus. الرابع السعيد من ثقلت موازينه بأعمال الصالحة والشقي من خفت موازينه من ذلك. Kebahagiaan adalah orang yang timbangannya berat di atas amal soleh, dan kecelakaan adalah orang yang ringan timbangannya dari amal soleh. Ya, ikhwah. Jadi nasib orang waktu itu tergantung di dunianya. Di dunianya dia bagaimana? Timbangan kebaikannya bagaimana? Nah, kalau amal solehnya itu kuat, nah dia akan sa'id. Kalau enggak dia akan syaqi, akan sengsara. Yuk terus terakhir. Bismillah. Al-khamis alal muslimi an yu hak an la yuhaqira an la yahqira minal ma'rufi syai'an wa in qala. Wajib atas muslim tidak merendahkan, tidak meremehkan dari yang ma'ruf, dari sesuatu dan sedikit pun. Jadi mengingat bahayanya hari kiamat dan tolak ukurnya adalah iman dan takwa kita di dunia ini kepada hari akhir, maka semua kita harus fokus untuk iman dan takwa hari kiamat itu. Ya kan gitu. Fokus itu harus fokus sehingga apa ikhwah? Sehingga semua untuk hari itu sedikit pun jangan diremehkan, apalagi banyak. Itu maksudnya gitu ya, sedikit pun jangan diremehkan apalagi banyak. Apa yang kita bisa, apa yang kita ada kesempatan, apa yang kita mampu lakukan untuk hari kiamat. Untuk hari kiamat, apa yang kita bisa, apalagi banyak. Kenapa? Kok kita ada musim Ramadan kok nggak dipakai, ya kan? Kenapa kan itu? Wong yang kecil saja jangan diremehkan, apalagi yang banyak. Kenapa ini ada Al-Quran diremehkan? Ini ada Al-Quran, ini jangan diremehkan. Ayo kita mengagungkan Al-Quran. Wong yang kecil aja dijaga. Selagi itu bernilai amal soleh, gitu kan? Ya, mungkin yang kita bahas ya kali ini. Kita cukupkan dahulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.